pelajari. Terima kasih sudah datang kembali. Apa untuk hari ini ada yang diceritakan? Yang ingin saya ceritakan sih, saya sering merasakan kadang-kadangnya saya sering merasakan kalau teman saya itu tuh mereka bakal ninggalin saya. Oke, jadi selama beberapa hari ini saudara merasa teman saudara akan meninggalkan saudara begitu. Terus perasaan itu yang muncul apa? Pokoknya saya takut sendirian tuh, saya takut ada yang datang menjahatin. Kapan rasa itu mulai muncul? Sejak waktu masalah saya sama keluarga, waktu masalah keluarga saya sih, sejak itu saya mulai mengalami trauma kan, masalah keluarga saya dari orang tua saya bercerai. Selain itu juga saya mendapatkan kekerasan dari ayah saya. Itu juga saya sering lihat sih orang tua saya bertengkar. Terus kekerasannya tuh bukan hanya saya doang, tapi ke ibu saya dan adik saya juga. Sejak saat itu sih saya mulai cemas, terus sering mandiri aja gitu. Terus untuk cemasnya ini itu munculnya kadang-kadang atau mungkin ada waktu tertentu gitu? Waktu tertentu sih, tapi sering kalau misal saya sepulang dari kampus gitu, terus ada tugasnya banyak nih, itu saya jadi takut aja gitu, terus stres sama tugas juga kan, jadi nggak ada tempat untuk cerita, terus mau dekat sama temen juga saya takut. Terus ada nggak mungkin masa lalu saudara yang cemasnya itu sama kayak sekarang? Atau mungkin di masa lalu tuh ada pengalaman yang mirip-mirip sama apa yang saudara rasakan saat ini? Sejauh ini pengalaman saya yang sama seperti itu sih, yang paling membekas ya waktu saya kecil itu ketika saya bermain, terus tiba-tiba pas saya lagi senangnya, pas saya balik tuh orang tua saya tuh bertengkar, terus saya takut gitu, terus pas ayah saya manggil gitu, saya kiranya mau bilang apa gitu, ternyata mau pukul saya gitu. Terus pas saya mau keluar main lagi, karena saya udah stres kan, terus saya mau keluar lagi mau main, tapi dimarahin. Akhirnya saat itu saya udah nggak main. Terus sekarang hubungannya sama keluarga bagaimana? Kalau sama ibu sih baik-baik aja, tapi kalau sama ayah saya nggak tahu, saya nggak tahu sekarang kalau ayah saya itu gimana. Kalau misalkan sekarang saya bilang kata keluarga yang muncul perasaan saudara tuh seperti apa? Perasaan yang muncul tuh apa ketika saya berkata keluarga? Kebanyakan muncul kosong, sakit. Jadi dari jawaban yang saudara sampaikan ternyata terlihat jelas ya bahwasanya saudara ini menyimpan rasa sakit, kemudian menyimpan juga masih tersimpan kuat perasaan takut begitu tentang ketika mendengar kata keluarga gitu ya. Terus perasaan cemas itu adakah perasaan lain atau cuma cemas saja? Jadi setelah cerita hari ini, apakah sudah merasa enakan? Alhamdulillahnya udah agak sedikit lega dari yang sebelum-sebelumnya, karena saya juga jadi sedikit sadar lah kalau teman-teman saya itu kalau saya tuh nggak takut sama teman gitu, tapi saya tuh takutnya tuh karena mereka nggak saya aja. Oke, jadi setelah cerita hari ini gimana perasaannya? Alhamdulillah saya sudah sedikit lega sih.
Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu. Kalau misalkan ada apa-apa lagi bisa langsung hubungi saya. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Oke, halo, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Jadi setelah pertemuan kemarin ada yang bisa dari dia? Saya sadar kalau saya sering menolak ajakan teman itu, bukan karena mereka suka, tapi saya takut aja kalau mereka marah atau mereka tinggalin saya kayak saya dulu. Jadi kayak gitu sih. Oke, jadi itu namanya transferensi atau perasaan takut ditinggalkan dan juga disakiti. Terus perasaan itu kamu pindahkan ke hubungan yang sekarang. Jadi wajar kalau saya lebih memilih menarik diri daripada dekat sama teman. Betul, itu juga merupakan mekanisme pertahanan diri. Rasa takutmu kamu tutupi dengan cara kamu menjauhi teman-teman kamu. Jadi itu, jadi ketika kamu menjauh itu kamu merasa kayak kamu lebih aman sendiri gitu. Saya juga baru sadar kalau ternyata sekarang tuh saya lebih banyak menghindar karena takut, bukan karena benar-benar nggak. Oke, jadi kalau misalkan saya sebut kata kehilangan yang ada di pikiran kamu itu apa? Rumah kosong, berantakan, sendirian. Jadi itu menunjukkan bahwa di balik sikap menarik diri kamu itu masih tersimpan trauma lama yang bahkan sampai saat itu masih membekas. Jadi kamu tuh menjauh bukan karena kamu nggak butuh orang, tapi karena kamu merasa takut kehilangan dan juga disakiti lagi. Itu sama persis banget sih sama perasaan saya sekarang. Terus belakangan ini atau mungkin akhir-akhir ini kamu pernah tidak mimpi sesuatu yang sampai saat itu masih membekas di pikiran kamu? Saya pernah mimpi kalau saya tuh ada di sebuah rumah yang besar gitu, terus rumahnya tuh kosong, gelap, terus tiba-tiba pas saya lagi main gitu, saya dengar teriakan ayah saya yang kenceng banget sama seperti yang waktu saya dengerin. Terus di situ saya takut banget, saya sembunyi di bawah meja dan ketakutan lah pada gemetaran. Nah itu simbol alam bawah sadar. Jadi rumah kosong itu menggambarkan kesepian. Terus suara ayah kamu itu yang kamu bilang teriak kamu dengan suara yang keras itu menggambarkan luka kamu ketika kamu dimarahi oleh ayah kamu dan luka itu belum sembuh sampai saat ini. Ya ini dari mimpi itu juga rasanya nyata banget, terus kayak saya tuh kembali lagi ke masa kecil. Terus mimpi itu dalam akhir-akhir itu apakah muncul berulang-ulang atau tidak? Jarang sih, jarang. Tapi mimpi itu membekas gitu ya. Dan itu alam bawah sadar kamu yang masih belum sembuh gitu. Jadi kamu ada perasaan takut dan trauma dari masa kecil kamu bahkan sampai sekarang kamu masih terbawa. Oke, jadi sekarang kamu bisa lihat kan kalau pengalaman masa kecilmu itu sering membuat kamu menarik diri, bahkan kamu menghindar ketika bersama dengan teman-teman kamu. Tapi bagusnya kamu mulai sadar polanya. Terus itu juga langkah yang penting untuk bisa belajar cara baru untuk menghadapi rasa takut. Iya kak, jadi walaupun rasanya berat ya, tapi saya lebih lega aja gitu karena mulai ngerti kenapa saya sering menghindar dari orang, sering mengurung diri. Oke, jadi kalau ada apa-apa lagi mungkin bisa langsung hubungi saya aja kalau misalkan masih merasakan perasaan yang takut, cemas atau perasaan yang tidak enak gitu. Jadi sebenarnya kamu bisa aja cerita ke teman-teman kamu, jadi kamu tidak perlu menghindar, tidak perlu terus-terus menghindar sama teman-teman kamu. Jadi kamu bisa juga cerita ke mereka pelan-pelan gitu. Tapi kalau belum bisa saja hubungi saya, nanti saya juga siap untuk mendengar cerita kamu. Jadi mungkin sesi ini kita akhiri. Terus ini juga bukan sesi terakhir, jadi kalau ada apa-apa nanti bisa hubungi saya kembali. Tapi ya tadi kami juga bisa cari teman cerita sini. Terima kasih ya. Ya.
Dari keseluruhan sesi, di sini disimpulkan bahwa klien punya kebiasaan menarik diri karena rasa cemas dan takut disakiti, yang ternyata berakar dari pengalaman masa lalu klien atau masa kecil klien. Nah, melihat pertengkaran orang tua, ayah yang pemarah, dan perceraian, pengalaman itu masih membekas hingga sekarang. Nah, sehingga membuat klien merasa kesepian dan takut kehilangan. Nah, lewat obrolan santai, asosiasi bebas, dan juga cerita mimpi. Di sini konselor berhasil membantu klien untuk menyadari bahwa sikap menarik diri sebenarnya adalah cara melindungi diri, bukan karena ia tidak membutuhkan orang lain. Nah, walaupun prosesnya masih berat, klien mulai merasa lega dan perlahan paham kenapa ia cenderung menjauh dari orang lain.